Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya Desi Nurfitriani. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial komunikasi atau chatting antara klien dan server, yang dimana multi klien, yaitu bisa diakses lebih dari satu klien. Di sini saya menggunakan NetBeans untuk pemrogramannya. Bisa juga menggunakan Sublime Text atau Visual Studio Code. Yang pertama kita buka dulu NetBeans-nya nih. Setelah terbuka, kita membuat kelasnya. Di sini saya lanjut dari yang kemarin. Di sini kita klik kanan, kemudian New. Ada Java class. Di sini kita buat namanya, yaitu Chat Server Multi atau terserah. Nama kelasnya ini harus sama nantinya saat kita pemanggilan runningnya ya. Kemudian kita finishkan. Berhubung saya sudah membuatnya, kita langsung buka saja di sini Chat Server Multi. Ini dia. Ini adalah source code-nya. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai source code-nya. Yang pertama itu ada Java IO itu yang memasukkan data dan mengeluarkan data. Kemudian yang kedua itu ada Java.net. Itu suatu perintah program Java yang isinya itu kelas-kelas yang memperbolehkan programnya itu berkomunikasi melewati jaringan. Selanjutnya ada public class, itu nama kelasnya yang kita buat tadi, yaitu Chat Server Multi. Lanjut, ada private static server socket. Yang ini merupakan ciri khas bahwa kelas tersebut diterapkan untuk server. Kelas ini untuk server saja, di kliennya tidak menggunakan kelas ini. Lanjut, ada private static final integer port sama dengan 1234. Di sini adalah nomor port dari server socket yang bertipe data integer. Lanjut ke public static void main. Ini yaitu fungsi dalam program. Kemudian ada system.out.println. Ini sistem yang akan menampilkan hasilnya nanti. Kemudian kita masuk lagi ke try. Try ini digunakan untuk bahasanya diulangi. Lanjut lagi, server sock sama dengan new server socket dalam kurung port, itu instruksi untuk memasukkan nomor portnya. Kemudian ada system.out.println, ini untuk menampilkan keluarannya. Kemudian ada system exit, di sini untuk sistem diarahkan keluar. Kemudian ada socket client, ini digunakan untuk menerima chat dari servernya, atau klien akan menerima dari server. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini ada public void run. Ini fungsi untuk menjalankan programnya. Kemudian ada try, di sini maksudnya jika gagal itu diulangi lagi. Di sini ada string received untuk penerimaan pesan menggunakan tipe datanya itu string. Kemudian ada sistem .out.println received, itu tampilan ketika pesan sukses dikirim. Nah, di sini dia. Kemudian ada namanya while. Nih, ini gunanya ini
pesan itu sudah diterima dan akan keluar. Kemudian finally atau di sini ada try, kemudian diulangi lagi. Kemudian di if kliennya dinulkan. Kemudian ada sistem print. LN ini sistem yang menampilkan penutupan dari koneksi, suatu koneksi. Kemudian ada client close di sini untuk penutupan dari kliennya. Kemudian yang terakhir ini ada penutupnya, yaitu setiap source code coding yang selesai itu diakhiri dengan tanda kurung kurang. Nah, setelah selesai membuat untuk servernya, lanjut untuk membuat kliennya lagi. Masuk ke project lagi, kemudian pancake-nya, new, kemudian Java class. Di sini buat kelasnya, nama kelasnya adalah chat client multi, kemudian finish. Saya sudah membuatnya. Di sini chat client multi.java. Kita buka. Nah, ini adalah source code untuk kliennya. Saya akan menjelaskan juga sedikit. Ini digunakan untuk memasukkan fungsi input output atau masukkan data dan keluaran dari data. Kemudian ada java.net, itu fungsi yang memperolehkan data terkoneksi. Masuk lagi ke public class, ini adalah nama kelasnya. Ini ada private static in address host, ini merupakan alamat dari hostnya. Ini alamat dari portnya. Kemudian socket link ini digunakan untuk memasukkan alamat dari soket. Di sini ada string message response. Ini menerima sebuah pesan bertipe data string maksudnya. Kemudian di sini digunakan untuk sistem yang menampilkan untuk memasukkan sebuah pesan ke servernya, perintahnya ya, untuk memasukkan pesan apa yang akan diketikkan atau apa yang akan dikirimkan ke server. Kemudian ada message keyboard, ini untuk pesannya. Kemudian ini ada outprintnya, ini adalah tampilan output dari pesannya nanti. Dan di sini ada finally. Finally ini adalah artinya selesai. Kemudian jika selesai, jika ingin diulangi, kita menggunakan try. Try itu untuk mengulangi. Kemudian if link null, itu jika alamat yang dimasukkan salah atau nol. Kita akan diulangi lagi. Kemudian ada sistem closing nih, system.out dan closing down. Ini sistem yang akan menutup sebuah koneksi. Ini link close, ini adalah penutupan alamat. Untuk source code-nya mungkin hanya ini penjelasannya. Selanjutnya untuk tes atau kita mencoba runningkan. Selanjutnya masuk ke tempat penyimpanan. Saya menyimpan di dokumen, kemudian di NetBeans project, kemudian ada my server. Nah, di sini ada src, klik kanan, isinya adalah ada client server, ada multi, dan ada lain-lain. Nah, di sini kita klik kanan, kemudian git bash here, yang satu untuk server, kemudian kita klik lagi, klik kanan, kemudian git bash here untuk kliennya. Nah, kita minimize dulu, kemudian kita masuk lagi. Nah, selanjutnya kita akan lakukan pemanggilan untuk server dan kliennya. Nah, sini kita perbesar dulu. Ini kita perbesar biar nampak jelas, lebih jelas. Nah, selanjutnya kita panggil dulu servernya.
dengan cara klik JavaC, kemudian chat server multi.java, enter, kemudian Java chat server multi. Di sini ada opening port, kemudian kita lakukan pemanggilan yang kedua untuk klien seperti biasa, JavaC chat client multi.java. Nah, di sini kita ketikkan hello, maka di server akan muncul hello. Selanjutnya kita lakukan untuk klien yang kedua, kan multi klien bisa lebih dari satu. Kita lakukan lagi untuk yang klien yang kedua. Seperti biasa, kita lakukan pemanggilan untuk kliennya, JavaC client JavaC chat client multi, kemudian enter. Karena di sini kita coba ketikkan apa kabar, maka pada server akan muncul apa kabar, dan di server berikutnya juga seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.